Will, kan kemarin kan udah belajar hukum perdata tuh. Ya. Jadi aku kurang paham kali gimana sih hukum perdata itu. Yang aku ingat, seingat aku yang cuman hukum perdata formil dan material. Coba jelasin lah. Jadi Iskandar, hukum perdata itu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Jadi hukum perdata itu hukum privat gitu loh, yang ngatur individu-individu gitu. Kemudian aku pernah baca buku karangan Profesor Subekti, judulnya Pokok-pokok Hukum Perdata. Nah, katanya hukum perdata itu segala hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Jadi tibanya ya tentang perseorangan, hukum privat gitu. Oh iya, apa aja sih sumber hukum perdata itu? Nih, jadi sumber hukum perdata itu kan ada beberapa. Jadi yang pertama itu ada Algemeen Bepalingan van Wetgeving, atau kita singkat jadi AB gitu kan. Jadi dia tuh ketentuan umum Iskandar, Agal, dia tuh ketentuan umum Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Kemudian ada juga yang namanya Burgerlijk Wetboek, atau kita singkat BW. Bisa juga kita katakan jadi KUHPER. Nah, itu tuh ketetapan hukum produk Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan asas Korkondandi, kan asas penjajahan. Kemudian ada Undang-Undang PA, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Kemudian ada KUH Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, itu Wetboek van Koophandel, kayak gitu. Sigel Iskandar. Gitu ya, baru ingat aku. Udah lama emang kayak gitu. Sepakten lah. Dan kemana? Ada. Kalian bahas apa sih? Gini, tadi kan aku nanya ke Willia dan Agel, gimana sih hukum perdata itu, kan aku masih kurang jelas. Nah, tadi udah dijelasin Willia, apa sih pengertiannya sumber hukum. Aku masih kurang jelas sih, yang mana sistematikanya itu kayak apa kan. Cobalah jelasin. Siapa yang tahu kan? Gel. Jadi sistem hukum perdata di Indonesia tuh terbagi jadi dua. Yang pertama tuh sistem hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu tuh dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tuh hukum perseorangan atau badan pribadi, atau disebut juga dengan personal rights, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum, tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan lain sebagainya. Yang kedua itu tentang hukum keluarga atau family rights, mengatur tentang peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana hubungan yang timbul karena hubungan keluarga atau kekeluargaan, seperti perceraian, pernikahan, hubungan anak dan orang tua, perwalian dan sebagainya. Yang ketiga ada hukum harta kekayaan, mengatur tentang peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan lapangan harta kekayaan seperti waris. Yang terakhir itu ada namanya hukum warisan. Hukum warisan ini adalah hukum kekayaan yang mengatur tentang harta kekayaan orang yang udah meninggal, atau kata lainnya pemindahan harta benda, ya, pemindahan harta benda dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Tapi sebenarnya masih ada sih sistem hukum perdata di Indonesia tuh menurut KUHPER, cuma aku lupa. Oh, yang itu sistematika hukum perdata dari KUHPER. Di KUHPER itu ada 4 buku. Nah, yang pertama itu buku 1 itu tentang orang, di mana mengatur perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum. Contohnya, timbulnya hak keperdataan seseorang seperti perkawinan, perceraian. Buku kedua itu tentang kebendaan, yang dimana mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain seperti waris dan penjaminan. Oh, yang waris tadi buku kedua ya berarti ya? Ya, hukum yang di kebendaan. Nah, yang buku ketiga itu tentang perikatan.
yang mengatur hukum tentang perikatan dan perjanjian, yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subjek hukum di bidang perikatan. Contohnya jenis-jenis yang timbul dari undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian. Nah, buku yang keempat itu tentang daluarsa dan pembuktian, di mana mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian. Oh, yang daluarsa ini bukannya ada berkaitan dengan tengah waktu gitu ya? Ya memang itu, memang berkaitan. Di awal Iskandar bilang kan, Iskandar tuh duduk tentang hukum perdata materi sama formel. Duduk enggak juga sih, udah paham dikit lah. Ya coba jelasin. Oh, setahu aku yang dimaksud dengan hukum perdata formil, perdata material dan formil itu yaitu setahu aku itu adalah suatu kumpulan daripada peraturan-peraturan perundang-undangan yang menentukan tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Hukum perdata material ini contohnya itu perjanjian sewa menyewa, terus perjanjian pemborongan kerja, terus perjanjian hutang piutang, terus perjanjian gadai menggadai dan sebagainya yang berkait antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Ada hukum perdata formil, yang mana yang dimaksud dengan hukum perdata formil ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum terhadap para pelanggar hak-haknya yang bersifat apa ya? Yang ada sanksinya, yang bersifatnya memaksa terhadap mereka yang melanggar perundang-undangan itu. Hukum perdata formil ini sering juga disebut orang hukum positif, yang mana hukum-hukumnya itu berlaku di dalam masyarakat, yang sifatnya itu memaksa. Jadi contoh hukum perdata formil itu adalah hukum acara perdata. Lain kali kita diskusi lagi aja lah, kan enak nih kita saling menambahkan gitu kan. Iya. Nggak cuma hukum perdata aja, besok ini kita diskusi masalah yang lain. Iya. Oke. Siap. Atur aja jadwalnya nanti. Ya, balik yuk. Ya. Ya. Dah. Tuh baru ingat aku kemarin. Nggak ada, lagi dicari angin. Kalian by the way bahasa apa sih? Ingat aku di buku KUH Per itu salah. Kok di buku Malah 3 detik atau 10 detik. udahlah, nanti dikat aja. Itu bilang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.